Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang saya kasihi, rekan-rekan dan teman-teman dimanapun saudara dan saudari berada pada saat dan ketika ini. Ya, kita merasa bersyukur dan merasa bersuka cita karena pada pagi hari ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama bertemu kembali di dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, sekali lagi selamat pagi untuk semua dan selamat bergabung di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi saudara dan saudari, kita memuji Tuhan karena kebaikan dan anugerahnya yang sentiasa Dia berikan kepada kita. Jadi tidak harus kita biarkan berlalu kesempatan yang diberikan, karena di dalam kesempatan yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kita, jadi harus kita maknai dengan semaksimal mungkin. Nah, jadi saudara dan saudari, sebelum kita bersama-sama merenungkan daripada bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi kita mulai acara kita dengan doa. Jadi sama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami menaikkan pujian, kami membawa ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena kebaikan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bahkan kadang-kadang di dalam keadaan kami tidak mengerti sekalipun, Tuhan tetap setia melakukan apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Oleh itu Bapa, layaklah bagi kami untuk menaikkan pujian bagimu, layaklah bagi kami untuk menyatakan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Bapa bahwa itu hanya perkataan manusia yang membatasi kami, tetapi kerinduan di dalam hati kami, bagaimana kami harus berterima kasih, bagaimana kami menyatakan sukacita kami percaya jauh lebih hebat daripada perkataan yang ada pada kami yang cuma syukur dan terima kasih. Nah, oleh itu Bapa, sekali lagi kami pada pagi hari ini berterima kasih di atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami sekali lagi dapat bersama-sama dengan saudara-saudari kami dimanapun di seluruh pelosok bumi ini pada saat ini, dan baik yang pada masa yang sama, baik pada masa yang akan datang. Jadi Tuhan, kami berdoa supaya lewat pertemuan kami ini nama Tuhan ditinggikan dan setiap orang akan diberkati oleh karena hadirat Allah di dalam pertemuan kami lewat perkongsian daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi semua, ya, pagi ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu refleksi saya terhadap penyataan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang keempat, kita membaca ayat 13 dan 14 yang berbunyi begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun
dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan saya tentang perkataan ataupun mau dikatakan simpulan bahasa mau apa ya, yang selalu dikatakan ketika sekolah dulu ya, ketika di masih bangku sekolah selalu disebutkan di antara teman-teman yang suka pacaran gitu ya. Begini bunyi yang selalu menjadi permainan kata itu. Kita hanya mampu merancang, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, seperti itulah. Ya, saya sudah lupa. Seperti itu. Kita mampu merancang, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, jadi saudara-saudari, refleksi saya bukan kepada kita merancang, tetapi Tuhan menentukan. Saya sudah menetapkan itu sebagai satu kenyataan. Karena ya, itu benar, kita hanya mampu merancang. Baik 10 tahun, 20 tahun ke depan, kita mampu merancang semua itu. Kita mungkin dapat memandang lebih jauh apa yang dapat kita buat, apa yang ingin kita buat. Ya, itu mampu, kita duduk merancang itu mampu. Tetapi yang menentukannya bukan kita. Dia hanya dapat berlaku ketika kita masih ada. Ya kan? Nah, itu daripada kenyataan itu, refleksi saya secara pribadi, saudara, yang ingin saya kongsikan untuk kita bersama pada pagi hari ini adalah begini. Karena hari yang di depan itu kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, seindah mana, sebaik mana perencanaan kita, itu terserah dengan pribadi kita. Tetapi apakah ia berlaku atau tidak berlaku, hari esok itu belum pasti. Apakah itu milik kita atau belum, itu dia belum datang. Nah, jadi oleh itu saudara dan saudari, refleksi saya adalah begini. Anggaplah diri kita mati esok. Karena kita tidak tahu. Bermakna anggaplah esok itu adalah hari terakhir. Esok kita mati. Bukan hari terakhir, besok kita mati. Bermakna hari inilah hari terakhir kita hidup. Nah, saya membayangkan itu. Kalau saja rancangan saya boleh buat, tetapi saya tidak mampu menentukannya. Hari yang pasti adalah hari di mana saya hidup. Pada saat ini, sebagai contoh, hari ini saya pasti hidup. Ya, karena saya ada pada hari ini. Jadi, saya menganggap bahwa besok saya akan mati. Jadi, dengan anggapan itu, saudara, ini bukan salah ya. Dengan anggapan itu, dia boleh membangkitkan di dalam diri kita. Kalau inilah hari terakhir, kalau inilah kali yang terakhir dan tidak akan pernah lagi, betapa kita akan menjadi pandai menghargai kesempatan ini. Bayangkan hari ini adalah hari terakhir. Saudara dan saudari, seperti apakah kita akan berusaha melakukannya yang terbaik? Menganggap hari ini adalah hari terakhir dan besok kita mati. Saudara dan saudari, ya anggap saja ya. Anggap saja bahwa semua kita mati besok. Apa yang kau lakukan hari ini? Nah, saudara-saudari, mungkin kita banyak cadangan, banyak keinginan yang kita mau lakukan ya sesuai dengan keadaan kita masing-masing pada saat ini.
Tetapi saya mau berkongsi dua perkara yang sangat mustahak bagi setiap orang, sangat diperlukan oleh setiap orang. Dengan kesempatan yang hanya ada pada hari ini, bahwa besok kita akan mati. Saudara dan saudari semua, jangan mati tanpa Tuhan. Saudara, mati tanpa Tuhan adalah satu kematian yang sangat merugikan. Kematian yang hanya membuat kita akan berada di tempat lain. Mati tanpa Tuhan, mati tanpa juru selamat. Hal kedua, jangan mati dalam dosa. Nah, ini sangat penting saudara dan saudari semua. Jangan pernah mati dalam dosa. Nah, jadi kalau dua perkara ini sangat perlu. Jangan pernah mati tanpa Tuhan Yesus. Jangan mati dalam dosa. Itu berarti dengan kesempatan hari ini, yang hanya ada pada hari ini, saudara, betapa berharganya kesempatan yang ada pada kita pada hari ini. Jangan sia-siakan saudara dan saudari semua. Besok mungkin tidak akan ada untuk kita. Itu berarti saudara, bukan saya katakan besok semua kita mati, tetapi supaya kita pandai menghargai kesempatan yang ada. Karena esok belum datang, kita tidak tahu. Karena esok belum menjelma, kita tidak tahu. Itu berarti saudara, dengan kesempatan yang ada ini, kita harus pergunakan untuk hidup bukan sebaik mungkin, tetapi dua perkara itu perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Jangan mati tanpa Yesus dan jangan mati dalam dosa. Mati dalam dosa, saudara, berarti jangan menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia ini. Nah, jadi bagaimana kita harus hidup sebenarnya dengan kesempatan yang ada pada kita. Jadi yang terakhir ini saudara, saya mau membawa kita membaca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-13. Jadi kita membaca Roma pasal 13, kita membaca ayat 13 dan 14 yang berbunyi begini. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, saudara-saudari semua, dengan kesempatan yang ada pada kita, marilah kita memperbaiki diri, mempersiapkan diri kita, bukan mengotori diri kita dengan kehidupan dosa. Jangan sampai kita mati dalam dosa. Dan marilah dengan kesempatan ini untuk kita menemukan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Nah, jadi saudara dan saudari, banyak bagian lain di dalam Alkitab yang mengajar kita seperti apa kita harus hidup. Hiduplah dengan damai dengan semua orang. Hiduplah sebagai berkat kepada orang lain. Maksudnya bukan kita berkat memberikan sesuatu, tetapi setidaknya boleh menginspirasikan kepada orang lain bagaimana cara hidup yang tidak dikotori, cara hidup yang damai dengan orang. Saudara dan saudari, hiduplah dalam kasih. Nah, jadi kalau kita melihat pada
hari-hari yang sekarang ini, orang-orang tidak lagi mereka bertengkar, tidak lagi mereka berselisih paham, berdepan. Kita selalu melihat ya di dalam FB, di dalam itu, orang bergaduh melalui media sosial, menyatakan kebencian, menyatakan kemarahan, menyatakan ego. Saudara-saudari, ini hanya akan menambah kekotoran bagi kita. Nah, saudara, tidak ada manusia yang sempurna, ya betul. Tetapi kita tidak harus akur supaya kita terus tidak sempurna. Apakah kita tidak dapat dipulihkan? Saudara dan saudari, kalau engkau mengatakan manusia tidak sempurna, saya pun pernah melalui kehidupan gelap seperti itu. Tidak sempurna. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Dia membawa kita kepada jalan hidup yang jauh lebih sempurna daripada kehidupan yang hanya menurut keinginan kita, menurut keinginan Tuhan. Saudara dan saudari, marilah dengan kesempatan yang ada pada kita ini, yang kita anggap bahwa kehidupan kita itu adalah hanya hari ini. Karena hari ini saja yang pasti. Ketika kita hidup, ketika kita ada pada saat ini, itulah yang pasti. Semalam, kita pasti hidup semalam. Tetapi kelemahan yang semalam itu tetap semalam. Yang esok belum datang. Tidak ada yang pasti. Yang pasti hari ini. Jadi gunakanlah yang pasti ini untuk menyediakan hal yang tidak pasti. Nah, jadi saudara dan saudari, marilah kita bersama-sama memulai dari kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga dan di dalam persahabatan, ya rakan-rakan yang di dalam media sosial. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat ya ada yang berlakunya sesuatu yang sebenarnya tidak harus terjadi. Nah, jadi saudara dan saudari semua, gunakanlah kesempatan yang pasti, yaitu hari ini, ketika ini. Jangan bilang besok, jangan bilang nanti, jangan bilang bulan depan, minggu depan, tahun depan. Tetapi hari inilah saat yang pasti. Esok tak pasti, minggu depan lebih jauh lagi, bulan depan itu sangat jauh, dan tahun depan itu sudah tidak mungkin. Nah, jadi saudara dan saudari semua, gunakan kesempatan yang ada pada kita. Nah, perkongsian untuk pagi hari ini, saudara dan saudari semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini dulu. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, jadi saya ingin sekali lagi mengajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan mengingatkan kami bahwa tidak ada yang kami tahu dengan pasti tentang hari esok. Dan yang semalam itu hanya tinggal penyesalan. Kami hanya dapat menilai, tetapi kami tidak boleh buat apa-apa lagi. Dan satu hal yang pasti di mana kami boleh bertindak adalah pada saat ini, hari ini. Dan Tuhan, kami berdoa Bapa, supaya kami dapat belajar menggunakan kesempatan yang ada pada kami ini untuk kami menggunakannya semaksimal mungkin, supaya jangan sampai kami berakhir hidup kami ini hidup yang tanpa Tuhan. Kami tidak mau hidup kami ini berakhir di dalam keadaan kami masih berdosa. Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, kalau pada saat ini sekalipun kami tetap tidak benar di hadapan-Mu.
Kami mungkin masih terlalu sangat kotor di hadapan Tuhan dengan pelanggaran kami. Ampuni kami Bapa. Jadi mungkin ada pada saat dan ketika ini, ada saudara-saudari kami juga yang menyesali keadaan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Makanya pada saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus, ampuni kami bersama. Dan sehingga pada saat ini dan hari ini juga, Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar itu kepada kami. Engkau melepaskan kami daripada semua ikatan yang mau mengikat kami, yang membuatkan kami jauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan, biar kami diberikan pertolongan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu bijak menghitung hari-hari kami dengan bijaksana sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa karena kami percaya dimanapun pada saat ini banyak orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun, yang menghadapi masalah kesehatan, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di tempat mereka sendiri. Tuhan Yesus, kami berdoa, apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan, kami hanya mohon pertolongan daripada-Mu. Dengan cara Tuhan sendiri, Engkau akan memulihkan mereka, kesehatan dan kekuatan mereka. Tuhan, mengingatkan juga saudara-saudari kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, karena kami tahu seluruh dunia pada hari ini punya masalah dengan ekonomi. Tuhan Yesus, kami mungkin tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong orang yang memanggil nama Tuhan. Ini iman kami Bapa, bahwa Engkau adalah jalan keluar yang tepat untuk setiap orang yang punya masalah. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat dan ketika ini untuk setiap rumah tangga, supaya Tuhan, Engkau memegang, meneguhkan setiap rumah tangga. Karena kami percaya pada saat-saat ini banyak kekacauan yang berlaku, banyak himpitan yang berlaku, banyak pergumulan di dalam rumah tangga. Kami berdoa Tuhan Yesus, hadirlah di dalam setiap rumah tangga. Tolong kami semua supaya kami dapat keluar dari permasalahan apapun yang melibatkan rumah tangga orang-orang Kristen pada saat dan ketika ini, di mana sekalipun. Tuhan, Engkau jawaban bagi semuanya. Dan Bapa, kami berdoa supaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, mungkin banyak perkara yang kami sangat perlu, namun kami terbatas untuk menyatakannya. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau akan melakukannya dan memberikannya kepada kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan pada setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Ya, sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan share juga ya kepada saudara-saudari kita yang lain, teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga beroleh berkat yang kita terima juga, supaya mereka menerima berkat yang sama. Sampai di sini, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.